Hai Sobat Konten, saat ini saya berada di salah satu sentra industri tahu di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ini saya bersama Pak Suwarto, salah satu perajin industri tahu di tempat ini. Usianya tidak lagi muda. Berkat KUR, Pak Suwarto tetap semangat menjalani aktivitas membuat tahu setiap hari. Pak, saya boleh coba ya Pak? Ya, Nggak pakai penggaris Pak? Ini apa, yang atas atau yang bawah? Ini ya Pak? Sejak 48 tahun lalu, Suwarto mencoba peruntungannya di Jakarta. Awalnya karena melihat tetangganya sukses menjadi pedagang tahu, pria Parubaya ini mulai belajar membuat tahu dan menjualnya langsung ke pasar. Berjualan dengan berjalan kaki memikul tahu ke pasar, sampai naik sepeda, pernah dilakoninya. tahun 75 itu saya jadi tukang kredit di Bandung, terus berhenti. Akhirnya saya pengen merantau ke Jakarta, pengen belajar dagang di Jakarta gitu. Dagang tahu, soalnya tetangga dagang tahu ada kemajuan gitu. Nah, cuman sebelum dagang tahu kan harus bisa dulu cara-caranya bikin, kerja dulu. Nah, dapat berapa bulan, udah bisa, baru saya dagang dipikul dari hutan kayu sampai Manggarai, itu bisa sejam itu perjalanan dipikul. Soalnya berhenti ininya pegel nih. Gitu. Nah, terus setahun kemudian pakai sepeda. Nah, pakai dipikul mah sakit pakai sepeda. Nah, udah pakai sepeda, ada kemajuan lagi pakai motor gitu. Yang bikin semangat tuh satu, dijualnya laris, terus untungnya tiap hari kelihatan. Misalnya kita untung 200 kan, untung 300 sehari kelihatan, jadi semangat. Kalau dagang kan kalau nggak ada untungnya kan nggak semangat. Lagi punya cita-cita pengen ke Tanah Suci. Ya biar, kan kalau ada panggilan kan Bapak harus nambah sekian. Penyaluran KUR, sebagaimana kita ketahui bahwa kredit usaha rakyat yang tahun ini kembali bergulir ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah di tahun 2025. Program penyaluran KUR, baik itu KUR mikro maupun KUR kecil, itu dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha UMKM. Secara besaran barangkali KUR itu diatur oleh pemerintah. Di tahun 2025 pemerintah mendorong sampai dengan 300 triliun. Jadi bobotnya itu diprioritaskan untuk mendukung sektor produksi, ya. Baru kemudian sektor perdagangan yang banyak, ya. Kemudian juga baru kemudian sektor yang lain. Nah, kalau di Jakarta, misalkan di wilayah kami di Pasar Minggu, tentunya hanya sektor-sektor tertentu saja, ya, tidak semua sektor ada. Barangkali yang ada di kita adalah satu, selain produksi adalah yang besar ada sektor perdagangan Pak. Termasuk juga upaya-upaya program pemberdayaan UMKM. Ya. Nah, terkait dengan pendampingan, ada pendampingan juga terhadap klaster-klaster, ya, klaster-klaster yang ada di UMKM. Jadi ada klaster kerajinan, klaster misalkan pengrajin tahu, tempe, keripik, ya. Nah, itu dibina juga. Pembinaannya terkait apa saja? Pembinaannya satu terkait dengan transaksinya Pak. Sekarang kita bantu di zaman digital ini, bagaimana caranya teman-teman UMKM itu dapat terbantu transaksinya dengan digitalisasi. Kenaikan harga kedelai impor beberapa pekan terakhir hanyalah angin lalu bagi Suwarto. Puluhan tahun memproduksi tahu, ia sudah terbiasa dengan kenaikan harga bahan baku utama, yaitu kedelai.
Asam manis industri tahu tetap membuatnya semangat akan menjalani kehidupan. Tanah Suci adalah salah satu cita-citanya. Sampai saat ini, ia terus bekerja dan bersyukur karena dengan menjadi perajin tahu, ia bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang S1.